Hai penikmat berita, kembali lagi bersama saya, Vanka Vidya Karmani, yang akan membawamu ke dalam konten Kilas Balik Kapol TV. Nah, penikmat berita, di berita yang berjudul "Seorang Ibu Lapor Polisi Kehilangan Anaknya", dijelaskan bahwa ibu warga Kecamatan Tondem Jaya, Kabupaten Tasikmalaya yang bernama Yuli ini mendatangi Mako Polres Tasikmalaya. Ia membuat laporan tentang kehilangan anak gadisnya berinisial RR. Sudah 1 minggu dia tidak pulang ke rumah nih anaknya. Awalnya dia bilang mau ke rumah temannya, Sally, dan ada kabar bahwa anaknya dibawa ke Bogor untuk kerja di rumah makan. Yuli makin khawatir karena sekalipun anaknya membawa handphone, dia tetap tidak bisa dihubungi. Nomornya pun sudah tidak aktif. Beliau khawatir anaknya menjadi korban trafficking atau penjualan anak. Ternyata insting seorang ibu itu tidak pernah salah. Di berita yang berjudul "Titik Terang Jejak RR Jadi Penyintas Praktik Seks Komersial di Puncak Bogor" menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman, KPAID Kabupaten Tasikmalaya menemukan bukti yang mengarahkan pada dugaan penjualan anak. Dalam hal ini boleh jadi dong RR sebagai penyintas praktik seks komersial di wilayah Bogor, apalagi dia masih usia 14 tahun kan. Hasil penelusuran KPAID juga mendapat informasi bahwa RR harus melayani lebih dari 7 pria dalam sehari. Yang awalnya hanya sekedar kekhawatiran, akhirnya menjadi dugaan kuat bahwa RR menjadi korban human trafficking. Pada akhirnya KPAID menyerahkan kasus ini ke Satreskrim Polres Tasikmalaya. Nah, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Polres Tasikmalaya menjemput 6 perempuan muda penyintas eksploitasi seksual yang antara lain adalah warga Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan akhirnya para penyintas kini terbebas setelah berbulan-bulan secara terpaksa harus melayani hidung belang yang memang harus mereka akui, mereka bertahan di pekerjaan itu atas alasan ekonomi. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat nggak cuma memulangkan para penyintas, melainkan juga akan membantu mereka memulihkan rasa traumatisnya. Salah satunya dengan cara pendampingan psikologis. Pada akhirnya juga, sesuai dengan judul berita yang satu ini nih, penjahat perdagangan perempuan muda sudah menjadi tersangka. Satreskrim Polres Tasikmalaya akhirnya mengamankan 4 pelaku, dan salah satunya perempuan yang masih hamil, yang lagi hamil 5 bulan. Mereka diamankan pada hari yang bersamaan di mana para penyintas dibebaskan. Dari keterangan yang didapat dari pelaku dan penyintas, para perempuan muda itu melayani laki-laki hidung belang dengan tarif 300.000 sekali ngamar. Pelaku pun dapat bagian sekali kencan Rp100.000, sementara yang bertugas merekrut dan mengantar mereka, perempuan-perempuan muda, dapat bagian Rp500.000 setiap kali mengantar. Dan akhirnya mereka dijerat KUHP Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan para pelaku pun dalam ancaman kurungan 3-15 tahun penjara. Yeay, semoga para penyintas bisa tersembuhkan ya rasa traumatisnya. Nah, kalau menurut kamu yang lagi nonton Kilas Balik ini nih, gimana? Apa tindakan yang seharusnya orang tua dan orang-orang sekitar berikan kepada penyintas? Untuk berita selengkapnya, teman-teman penikmat berita bisa meluncur langsung ke kapol.id dan silahkan nikmati tulisan-tulisan yang ada di sana. Salam hangat dari Vanka. Dadah!